Tidak lagi. Cukup sekali we. Cukup sekali wae. Cukup tahu we. Karena posisinya aku jangan dipatah kepercayaan. Kapan dipatah kepercayaan, selamanya aku tidak percaya. Tapi keruan ada paku di depan itu, kadang nak dikatakan ya anak diambil kira-kira ada. Harus inisiatif lah kira-kira. Nah itu kan. Yang batu, yang aye, yang sepatu, hal yang tidak berharga dimasukkan ke dalam itu. Yo, selamat datang kembali di channel ini bersama Rowan Kurniansyah. Di video kali ini kita akan melanjutkan profesi episode keempat bersama Jepriansyah. Jepriansyah ini seorang wirausaha, pengusaha, rongsokan atau jual beli barang bekas. Bener Jep ya? Benar-benar. Oke, itu Jep mulai usaha ini sejak kapan? Sejak awal Juni 2021. Juni 2021. Berarti belum nyampe setahun deh jatuhnya. Oke. Itu pertamanya lo kan Jep? Awalnya kan sempat kesusahan juga. Oh. Tuh nak cari tahu harganya berapa. Oh. Jadi perjalanan itu panjang sehingga memutuskan aku pertama untuk mengenali barang, buka HP, buka YouTube. Terus kita ke Prabu, ke agen di Prabu bertanya, ada yang sebagian dia yang pair, ada sebagian yang tertutup, ada sebagian yang marah dulu baru ngomong seperti itu kan. Itu awalnya. Setelah tahu harga-harganya tadi, langsung dengan modal dikit dulu kan. Terus punya target kapan 10 hari harus jual. Kita nginak dulu perkembangannya. Maksud aku tuh berapa nih untungnya dari barang yang kita peroleh tadi. Kira-kira. Ini kan maksudku tuh yang namanya mulai kan pertama sekali mulai kan susah kan. Itu kan nak ngenal ke uang tuh bahwa aku nih ada bisnis lo dengan ngerongsokan kan. Lo mana itu Jep maksud prosesnya? Atau keliling dusun dulu ngatik-ngatikan uang aku nih ada ini apa lo mana prosesnya kemarin? Aku kemari yang pertama kita kan sekarang ini sudah canggih, ada media sosial, kita masuk ke di WA, terus kita masuk ke di Facebook, sehingga orang-orang tadi kan tahu yang tadi tidak tahu lagi tahu. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Sehingga sekarang tidak lagi untuk informasi itu. Jadi tinggal datang bae orang. Berarti memang untuk keliling-keliling yang biasa-biasa buruan tidak pernah. Memang nunggu di rumah tempat usaha. Berarti jatuhnya memang pemasarannya waktu itu di sosial media kali ya. Baik dari WA, dari Facebook dan lain-lain ya. Oke. Ini kan namanya jadi berapa lama tuh? Mungkin belum nyampe setahun ya? Ini setahun ya? Belum ya? Belum. Ini belum nyampe setahun. Belum. Dikit lagi setahun ya? 10 bulan nih. 10 bulan. Oke. Namanya usaha aja udah masuk itu kan. Kita ini kan kadang-kadang pasti ada sendangan di dunia kan. Kira-kira dari usaha ini yang dengan jalani selama 10 bulan ini, apa dia suka dukanya, sendangan di dunia? Kalau sukanya yang pastinya yang ilok. Ada contohnya lo waktu besi ini di harga penjualan biasanya harga kita ngambil biasanya turun, kita ngapok banyak terus dalam jangka waktu seminggu ke depan harganya melambung. Itu yang pertama. Dan yang kedua per hari itu banyak yang masuk barang ke kita. Itu kan karena nunggu aja juga kan. Itu kan yang namanya rezeki tidak boleh tiap hari seperti itu kan. Tapi ada baik kan? Ada baik. Tidak mungkin mutus tiap hari itu. Tiap hari pasti ada. Itu kan. Ini kalau ininya dukanya? Kalau dukanya banyak yang dikola kurang. Terus ngirim barang duitnya kurang, ditransfer orang dikit separuh. Sisa sekian juta lagi kan. Itu. Kalau ditransfer lagi karena nanti aku transfer lagi Bang sampai sekarang tidak kati. Itu yang juta-jutanya, yang ratus-ratusnya ini banyak. Yang tipis-tipis dikit. Yang minjam dulu duit, agak kontrak ke barang. Sampai sekarang tidak. Nah itu kan. Susah juga karena modal kepercayaan juga kan. Iya pasti.
Kadang ada yang ngantat ke barang umpama diminjam duit 200, barang yang diantat kenya 100, artinya masih tutang 100. Nah itu kan. Nah, itu masuk kan. Nah, ini kan lokasi dengan kan ini kan desanya di Desa Gunung Raji kan, Jep, ya? Itu untuk buang keluar, jual keluar itu kemana, Jep? Ke Palembang. Oh, langsung ke Palembang. Langsung ke Palembang. Orang Palembang ke sini. Oh, orang Palembang tuh dari sini ngambil barang. Ngambil barang ke sini. Itu ada ininya deh, ada masuk tuh per berapa lama itu? Sebulan sekali atau berapa lama tuh? Aku kalau untuk biasanya penjualan itu tidak pacak berapa, atau seminggu 10 hari tidak pacak untuk sekarang. Kalau dulu pacak. Kapan 2 minggu opor. Sekarang tidak. Kadang 3 hari atau 2 hari pun lebih cepat ya. Langsung, karena barang yang masuk tuh lah tidak baca lah banyak itu kan. Jadi kalau sekarang sistemnya kalau barang tuh lade lah memenuhi lah banyak di gudang langsung kirim, langsung telepon berarti. Langsung telepon. Sudah itu juga kan kadang kita juga keterbatasan modal. Kalau modal dikasih lagi mana beli gini-gini kan. Nah itu. Masuk akal. Jadi memang orang Palembang tuh datang aja. Datang orang Palembang, orang Prabu kadang. Di orang Palembang ya? Tidak, orang Prabu. Kadang orang daerah Talang Nangke ini. Ke sini. Kadang orang yang ngidar tuh minta bagi juga ke sini. Kita kesian kita jauh, cak sepikul 2 pikul kan kira-kira itu kan. Mitra lah. Ada tidak pengalaman yang aneh gitu ataupun lucu lah dalam masuk itu dalam usaha ini yang lah dengan jalani selama 10 bulan ini? Kalau yang untuk lucu-lucu, yang aneh, yang unik lah. Kalau untuk pengalaman yang aneh, kira-kira kadang contoh orang si A ini jual plastik dengan kita kan. Sewaktu datang ke gudang, kita bongkar yang batu, yang aye, yang sepatu, hal yang tidak berharga dimasukkan dalam itu. Supaya berat. Cuman itu sebagian kita nginak juga dari orangnya. Kalau orang ini memang itulah pencarian dia, oke, kita anggap kita nulung dia. Kalau nak ngenjok duit semata-mata, mungkin kalau dia kekada dengan jalan itulah kita nulung dia. Nah itu kan. Itu tuh ketawanya pas lah sudah dia balik apa pas waktu dia sudah dia balik. Karena posisi waktu dia datang aku udah lah mungkar. Paling ku kina di pucuk-pucuk baik. Jadi pas datang langsung nimbang baik berarti. Nimbang. Kina di pucuk-pucuk baik. Nah, sewaktu dia balik atau 2 hari 3 hari kalau dia kata waktu kita bongkar untuk nyortir, kita buka, ini barang dari si A kemari. Nah itu kan. Sering Jep lu Jep? Sering, banyak fotonya aku. Ban dalam, ban luar. Batu-batu. Oh iya. Nah itu kan masuk itu kan dengan ambil lagi tidak misalnya dia beli. Apa lu kan? Tidak lagi. Cukup sekali we. Cukup tahu ya. Karena posisinya aku jangan dipatah kepercayaan. Kapan dipatah kepercayaan, selamanya aku tidak percaya. Tapi masuk itu mereka tuh masih kan berusaha nak jual itu masih. Masih, cuman aku tidak. Tidak. Tolak halus ya. Wow, deh. Kualas ke kadang aku tidak ngambil lagi. Karena yang lu itu dia masuk itu pakai karung apa mana? Bekarung. Itu lah yang membuat dia ketahuan. Kadang rapi dinyusunnya. Rapi nih di bawah. Di bawah. Kadang-kadang besi juga itu, lolok besi juga kan kadang-kadang, atau lolok tembaga juga kan dalamnya kalau ada paku lah. Padahal kan padahal itu tuh jual tembaga karena harga tembaga dengan besi beda kan? Beda. Karena setahu ke tembaga itu lebih mahal kan. Oke Jep, itu kan jenis-jenis yang dan jual di besi Jep. Besi-besian tuh. Selain dari besi-besi, kardus, plastik. Besi, kardus, plastik. Rongsokan kaleng-kaleng susu. Kaleng-kaleng susu juga. Seng-seng. Karung. Karung buruk dah. Karung buruk itu. Karung buruk. Karung sak semen. Kantong asoy putih. Asoy putih dia termasuk di karung kalau aku galak ngopor. Cuman kalau hitam dengan abang itu asoy kresek deh. Dijual juga dia? Dijual cukup murah. Yang ini kalau zaman dulu tuh bungkus mie tuh. Bungkus mie dah aku. Tidak. Kalau dulu kan ada kan. Ada bungkus mie. Tembaga tuh juga Jep. Tembaga, duplek, kotak-kotak rokok. Kotak rokok juga. Kotak rokok, kotak-kotak. Bukan susu. Kotak yang kecil-kecil. Ini. Rokok nih. Itu juga. Duplek nih. Duplek namanya. Duplek namanya. Istilah. Itu harganya sama kali atau beda-beda? Beda. Jadi tiap jenis tuh mungkin beda-beda ya? Beda. Dia kata yang sama. Tembaga, kardus itu di kelompok ke beda-beda harga. Beda-beda. Oke. Kalau kuningan kan. Menarik juga.
baterai. Baterai juga. Baterai motor. Aki-aki. Aki motor. Yang juga. Aki kering, aki basah yang terima kali. Kalau aki motor kita tidak nyapak lagi ayaknya. Cuman kalau aki mobil kita nyapak ke ayaknya. Berarti banyak jenisnya. Nah, ini kan Jeb lah jalan 10 bulan kan. Lumayan diomongkan lama nian tuh belum. Diomong ke bentar tuh lah lumayan lama. Nah, mana tuh ngatengin istilahnya kan. Tapi pikir dia untuk dengan caknya berhenti aku dari usaha ini. Ada tuh pikir-pikiran itu selama 10 bulan ini. Kalau untuk saat ini dan mudah-mudahan ke depannya selanjutnya itu nak dibesar lagi. Belum ada nak pikir berhenti belum. Kita umpai ada 2 cabang. Lah buka cabang. Oke. Jadi mungkin kita besar lagi. Sehingga kita tidak bergawe lagi orang yang datang dengan kita. Oke. Kalau sekarang masih lah turun-turun masih turun. Berarti lah 2 cabang juga. Cabangnya di sini kan di mana? Di Dusun Dalam Siko, belakang SD di Talang Padang. SD Talang Padang. Lewat dusun ya, keluar dusun ini ya. Itu ngelolanya dengan Dewi atau ada orang lagi? Keluarga lu itu? Aku. Dengan juga. Aku ke situ. Ya? Aku turun ke situ. Turun ke situ ngajak anak buah Dwiko. Nah, itu kan. Memang tempat baik itu tuh. Jatuhnya. Dia ngepul juga di situ, sama seperti aku. Oke. Cuman yang lain-lain tuh mungkin tidak termakan di harganya. Ya aku masih dapat dikit, aku makan harganya kan, ku ambil barangnya. Nah, itu kan. Ini kan usaha ini kan, ku dengar tadi kan cerita tadi kan, untuk di Gunung Raji baru dengan Suang ya? Baru serang. Itu Jeb, yang namanya usaha kan kadang-kadang uang lain tuh nginak tuh betul lo kemaju ke caknya berhasil uang ini gitu kan istilahnya kan. Kadang-kadang ada yang nak nuhut Jeb. Menurut dengan lo mana uang yang nak nuhut dengan tuh kalau misalnya kan mungkin ada kan pasti kan, mungkin nanti kalau berikutnya kan. Lo mana tanggapan dengan uang ini caknya nak nuhuti lo mana menurut dan itu? Kalau untuk bakal dengan jadi tersaingi. Tersaingi kalau aku tidak jadi masalah karena patokannya seperti ini. Kalau rezeki itu tidak pernah tertukar. Tidak pernah salah alamat. Setiap hari di Gunung Raja ini 4 mobil orang dari luar masuk. Ada? Jadi aku tidak pernah merasa saingi. Ada? Bahkan kadang mereka yang tidak dapat barang, kadang ku kasih barang, kujok barang. Oleh karena aku kesian. Nah itu kan mana kalau di posisi aku ke dusun orang tidak boleh barang. Kira-kira itu. Itu kadang datang ke rumah aku bawa ke kopi, bercerita lah, minta pengalaman dia kan, mungkin dia lebih senior dari kita kan. Nah, itu mana aku dapat ilmu juga. Jadi ada masalah tidak jadi masalah. Ada tetangga dengan ataupun mungkin daerah sini yang nak buat usaha lo dengan mirip persis sama kan. Karena kan memang biasanya kalau yang pertama yang awal itu kan di Cibiruhang ya. Benar. Dia usaha lo tuh jelas segala benar. Nah, tekinak tumbuh tadi maju Jeb, uang tadi nuhut bang. Nah, biasa. Awak mencibir kan sebelumnya kan. Nah, biasa memang itu. Jadi ada masalah kan. Tidak masalah. Karena itu baik, cuman rezeki tidak pernah tertukar. Harapan dari pekerjaan ini atau usaha dengan ini, pedisi harapan dengan untuk kedepannya dari yang dengan jalani usaha ini, pedih harapan dengan. Harapanku itu lagi tadi, nak ngembang ke supaya besar. Maju lagi ya. Karena mak ini, kalau aku banyak lokal, lebih dulu orang-orang keluargaku dan orang-orang sekitarku pacak kurangkul kuajak sehingga masuk aku dia mempunyai pekerjaan. Kalau lah begawe kan lah dapat gaji pasti kira mah itu kan daripada kita ngenyuk orang yang tidak jelas mah itu masuk kan. Jadi ada keuntungan makanya galak aku kata ke di kanca-kanca berdoa supaya aku banyak loka. Kalau aku banyak loka tidak kemungkinan aku surang. Mengan pasti kuajak. Orang yang ada dalam lingkaranku pasti kuajak. Ditolong lah, dibantu. Iya, apalagi yang masing-masing nganggur kan. Iya pasti. Nah itu kan misalkan. Ada usaha segala kan. Pokoknya intinya di dalam usaha yang pasti usaha, aku cerita usaha. Kunci pertamanya jangan sedut tubuh nak bersedekah, nema-nema bersedekah. Karena hal itu nemanku temui, aku ngaku memang terjadi. Bukan sehari atau dua. Sudah pacak dihitung dengan jam. 20 pacak jadi sekian juta. Tanpa kita sadari. Akibat sedekah. Itu masalah. Jadi alangkah
tubuh itunya kalau tubuh idaknya bakal jadi miskin, oleh tubuh nak sedekah. Kira-kira itu dah. Terduga ada tidak terduga. Baik itu kecil. Lawan masuk aku tuh tidak mesti harus kita itu sedekah dengan duit, tidak mesti harus banyak tuh boh. Untuk orang begawe itu sebagian dari pertolongan tubuh terhadap orang kan itu kan. Memang dia begawe, cuman masuk aku tuh desinta dipacak oleh tubuh, kita suruh orang. Itu masuk aku dah. Dikit-dikit tuh kan. Itu masuk aku tuh. Ini kan Jeb dengan ini kan 10 bulan ya. Berarti sebelumnya pedih Jeb usaha dengan. Seingatku dengan ini begawe ya dulu. Begawe. Nah sudah begawe itu masuk tuh ngapa laju usaha ini? Apa masih begawe sekarang? Berhenti ya? Berarti. Sudah begawe. Sudah begawe lagi buat jalan flyover itu. Jadi ngawas di situ. Sudah 6 bulan setengah. Ya lajiku tadi bisnis yang produktif tadi kan. Merasa aku belum mampu untuk jalaninya. Nah sehingga ada kanciku dua itu ngajak untuk lokak ke tiba flyover itu karena ada orang buat kantor. Kalau pacak masang instalasi. Nah dari situ seandainya aku tidak milu mereka ke situ, aku tidak ketemu diinspirasi bakal buka stu ini. Nah jadi dah ngopi, ada mobil rongsokani lalu 2-3 mobil penuh-penuh kali kan. Nah jadi aku jadi aku tuh mbak asal terpanggil hatiku tuh. Apa aku buka ini baik kan kira-kira. Cuman nyalaji kita tadi yang namanya awal pasti bingung dan sulit. Cuman alhasil setelah kita jalani tahap-tahap kira-kira itu lawan sekarang ini kan tidak susah. Tidak susah. HP banyak. Di dalam HP itu nak pedih baik itu bertanya ada gali. Itu musuh aku tuh. Nah, kalau untuk modal kita jangan terhalang oleh modal. Aku pun awalnya modal dari orang. Yang tadinya ya modal kita minim sekian juta, ada kanci percaya dengan tubuh ya dipinjaminya modal kan. Ya alhasil berkembang dan dia juga setiap bulan mendapatkan hasil keuntungan yang kita njok bukan anak. Hasil keuntungan yang kita njok ke dia dan juga dia welcome nerimanya kan. Ya berarti sepakat kita seperti itu kan. Sekarang alhamdulillah tidak lagi. Nah itu cuman seandainya ada perlu dia juga lah ada omongan. Telepon bayi atau ambek bayi di rumah. Kira-kira itu kan. Pacak saling bantu. Nah itu. Itu maksud aku tuh. Jadi itu awalnya juga. Sudah dari begawi itu kan berarti kan. Melo uhang deh jatuhnya deh. Sudah tuh terpikirnya tuh tekina ke awang mobil lewat banyak nih banyak nih dan cari tahu jadinya. Ya awalnya kan uang rumah awan orang tua juga kan tidak nyuruh karena kotor jadi kan itu kaget dia omong ke orang jadi nah itu dia berhenti begawe main ini. Nah jadi aku tadi kan merasa mama ada bukannya laju terpanggil cuman niat tubuh tadi memang bagus tekad aku tahunya jadi kita buktikan kan alhasil waktu penjualan pertama mereka tercangak banyak ini kayak kirim itu kan yang biasanya tadi kita dapat yang tadinya itu bawa begawe sekian juta nah ini tuh bawa usaha pajak lebih dan juga kira-kira dalam usaha ini yang tadinya sebulan kita capai 10 katakanlah itu pajak sehari atau sejam. Karena rezeki usaha tidak terduga. Benar. Sempat disetujui aja dari keluarga. Tidak setujui. Kotor aja dari istri aja ya. Kotor aja kayak. Tapi setelah menghina hasilnya kan, lain lagi ya. Lain lagi. Alhamdulillah. Nah itu kan. Jadi, lumayan ini juga. 10 bulan lumayan aja ya maksudnya. Dan dibandingkan begawi kemarin jauh aja ya. Ininya. Jauh ya. Dan juga kalau seandainya dan juga bukan seandainya sih lah pernah orang ngajak begawe untuk saat ini untuk sekarang ya untuk saat ini kita tidak tahu ke depannya untuk saat ini aku belum minat untuk begawe lagi. Cuman aku sekarang 8 bulan setiap malam aku ada jagaan di situ di depan PLTU jadi PK dapat lagi ya. Jadi tiap malam aku ada gaji di situ di luar usaha ini. Itu malam, tidak ganggu. Karena jam operasionalnya dari jam berapa ya? Dari pagi sampai maghrib. Sampai sore. Kapan lewat maghrib tidak nerima lagi. Tutup. Tidak nerima lagi. Ini lah di karyawan Jep. Ada orang 4, orang 5.
Itu karyawan tuh tugasnya untuk ngangkut-ngangkut misa-misa ke itu deh. Tergantung. Kalau seandainya itu kebutuhannya harus nyemput di situ, mobil, dia mau mobil situ. Yang ini di sini. Atau yang ini ke situ. Kita bagi. Oh, 4 itu ya? Biasanya kalau malam itu aku galak mikir pergi sok kemana mereka. Itu masuk kan. Nah, kita bagi, kita WA ke kan. Mengan ke situ pergi sok pagi sekian. Nah, itu kan bawa ini, bawa itu. Masalah duit agak aku transfer be. Nah, itu kan. Nah, itu biasanya. Alhamdulillah. Baju dang di bordir, baju karyawan. Jadi nak dibuat ke baju karyawan. Oh iya, agak dibawa ke baliho je. Ciri khas. Foto. Iya. Untuk baliho lah. Iya, baliho. Jadi foto kami kan itu kan. Nah, itu masa betul. Oh, ya wajib ya. Nah, itu. Oke. Mungkin terakhir, Jep. 3 hal yang menggambarkan pekerjaan dengan saat ini, atau profesi dengan saat ini, atau usaha wirausaha dengan saat ini. Pedih lah, Jep. Kalau untuk dengan rekan-rekan begaweku ada yang begawe dengan aku, yang pertama itu jujur. Oke, yang pertama jujur. Jujur, itu pasti jujur. Kuncinya itu ya. Kunci jujur. Yang kedua ringan tangan. Oke, ringan tangan sedekah tadi ya. Ringan tangan yang pastinya yang keruan ada paku di depan itu, kadang nak dikatakan ya anak diambil kira-kira ada. Harus inisiatif lah kira-kira. Nah itu kan. Ai gawean tuh buat tiap hari seperti ini kan. Amadai nak dikata ketulah kira-kira. Orang ngomongan tuh lah. Lawan juga galak gue pesan ke di kance-kance. Juga gue kata jangan lupa bersedekah. Jangan lupa bersedekah. Sudah itu kalau kian iso menganak membuat juga lo aku tidak jadi masalah. Menganlah boleh ilmu dari aku. Lah tahu kalau pasarnya lah ini. Lawan masuk kan iso kalau menganak minat juga seperti aku, kita pacak kerja sama itu kan. Itu kan. Itu masuk aku tuh. Itu bahaya sebenarnya. Mungkin itulah. Jujur yang pasti. Oke, Jep, mungkin itu aja Jep di profesi kali ini. Terima kasih buat Jepri yang sudah mau ikut di konten ini, menjadi salah satu narasumber. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Dan kita ketemu di video-video selanjutnya. See you next time. Bukan tulisan dengan itu. Yang mana? Ini. Bukan, ngapalah bagus main hari. Dulu air anak dulu. Tertidur tau lah. Kau tak perlu tahu saronyo aku. Yang penting kalau aku lagi seneng, kau dulu sekali ku telepon. Halo Ce, di mana posisi?